Kalau untuk Ibu Ocha, asesmen nasional ini sendiri bagaimana menurut Ibu Ocha? Ya, kalau menurut Beta asesmen nasional yang merupakan salah satu program dari pemerintah, menurut Beta ini juga sangat bagus karena bukan hanya untuk menilai seberapa baik proses pembelajaran di satuan pendidikan, atau juga bukan menilai atau bukan untuk mengukur kompetensi peserta didik, tapi hasil dari asesmen nasional itu juga sebagai acuan untuk satuan pendidikan, sebagai satuan untuk satuan pendidikan untuk buat apa? Buat perbaikan-perbaikan. Nanti hasil kan nampak pada setiap item yang ada pada raport mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Nah, dari situ kan kalau misalnya sekolah melakukan analisis setiap tahun dengan adanya hasil-hasil itu, dan kita membuat analisis terus melihat kira-kira poin-poin mana yang masih turun atau yang masih perlu diperbaiki. Mungkin misalnya kasih contoh pada proses pembelajaran. Nah, berarti satuan pendidikan bikin program apa? Nah, kelas 5 ini kan hanya sebagai sampel. Dari kelas 5 itulah kita bisa lihat bahwa ternyata mutu pendidikan di SD Impres Ohijang contohnya ada pada level keberapa. Iya. Dan ada yang beranggapan Ibu Ocha bahwa pada asesmen ini kita hanya forsir untuk ke kelas 5. Bagi saya itu pendapat itu keliru. Karena yang kita lakukan di SD Ohijang sejak adanya rapor pendidikan ini kita benahi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bukan kelas 5 saja yang merupakan sasaran kita, tetapi kita memperbaiki kualitas pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, sehingga apabila kita betul-betul menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita, saya pikir dengan adanya asesmen ini dia lebih memacu semangat kita untuk lebih menyiapkan lagi perangkat-perangkat pembelajaran, media-media pembelajaran, strategi pembelajaran untuk mencapai hasil yang terbaik, ya. Menurut Ibu Ocha bagaimana lagi? Iya, betul. Dan satu hal juga yang kita lihat sangat bagus di SD Impres Ohijang, salah satu program yang sudah sekolah melakukan kerjasama dengan Credo. Iya. Nah, itu salah satu upaya dari pihak sekolah untuk meningkatkan literasi di sekolah. Iya. Itu juga salah satu program karena melihat dari hasil raport mutu itu kira-kira apa yang mau kita tingkatkan dari sekolah ini. Literasi, numerasi. Kalau numerasi kemarin di kegiatan analisis raport itu kan kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk meningkatkan numerasi lagi ke depan. Seperti itu. Jadi bukan hanya kelas 5 sebagai sasaran saja. Iya. Tapi itu sebagai sasaran untuk melihat mutu pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, gurunya, siswanya, sarana prasarana, jadi ya sarana prasarana, daya-daya dukung yang lain. Jadi itu yang kita harus analisis. Jadi kalau kita tinggal di tempat dan menyalahkan kurikulum ini, saya pikir ini kita keliru. Jadi sebagai pemimpin maupun guru semestinya kita menerima perubahan-perubahan yang terjadi serta mengadaptasi untuk selalu ada pada peningkatan kualitas di sekolah berdasarkan visi misi yang kita sudah susun. Jadi kalau setiap saat kita berpikir untuk menyalahkan kurikulum, maka saya pikir ini sangat keliru. Jadi sebagai guru ini, Ibu Ocha kita dua sudah bincang-bincang dari tadi. Ibu Ocha mau sampaikan sekali lagi, mau menyampaikan apa kepada pemerintah nih? Ya, saya mau menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah atas program-program yang sudah diturunkan. Nah, semua program yang pemerintah turunkan ini demi kebaikan kita, baik di satuan pendidikan, baik untuk pemimpin-pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah, guru-guru penggerak. Ini juga salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu-mutu pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Jadi
Secara pribadi, memang saya melihat bahwa kurikulum Merdeka ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, karena ada banyak sekali inovasi dan guru tuh selalu dianjurkan, dituntun untuk belajar sepanjang hayat. Iya. Ibu Ocha, saya mau bilang satu lagi, saya terima kasih kepada pemerintah dengan adanya PMM ini. Guru diobservasi ya oleh baik kepala sekolah maupun oleh rekan sejawat dalam rangka untuk apa? Merefleksi lagi, memperbaiki lagi kinerjanya, dan endingnya guru ke depan ini nanti naik pangkat secara otomatis dengan adanya PMM ini luar biasa sekali. Artinya bahwa menteri kita ini punya pemikiran tuh kritis sekali. Daripada nanti guru di daerah-daerah ini naik pangkatnya agak repot, ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun karena terkendala dengan masalah satu dan yang lainnya. Tapi dengan adanya PMM semua sudah tertuang jelas kinerjanya di sana, Ibu Ocha kan. Jadi guru kan naik secara otomatis. Saya luar biasa untuk ke kurikulum Merdeka ini sebenarnya dari episode ke episode. Tidak semua episode kita ini, tapi kita belajar topik per topik di PMM dalam rangka peningkatan kualitas, Ibu Ocha. Terus terima kasih juga kepada kepala sekolah, kepala sekolah yang sudah memanfaatkan guru-guru penggerak di satuan pendidikannya untuk bisa berbagi pelajaran terbaik kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Terus yang berikut, saya juga berterima kasih dengan adanya PMM, platform pelatihan mandiri. Di situ ada banyak sekali topik-topik. Di situ ada banyak sekali topik-topik yang bisa ketemu pelajari, yang bisa guru pelajari untuk bisa menambah wawasan, untuk bisa merubah mindset kita supaya ketemu bisa menyesuaikan diri dengan zaman yang sekarang ada. Karena sekarang kan memang diharuskan untuk guru-guru harus berinovasi, harus tahu teknologi. Zaman kan berubah nih, bukan statis di tempat, bukan diam di tempat, tapi dia selalu berubah. Nah, oleh sebab itu pemerintah sebenarnya menyediakan semua aset-aset terbaik untuk melengkapi katong sebagai pengajar. Nah, bagaimana kita sebagai guru ini memanfaatkan dengan baik, karena sebentar nanti semua yang pemerintah siapkan itu betul-betul memperlengkapi katong sebagai guru. Lalu katong buat apa untuk siswa? Intinya tuh ada pada memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya, keberpihakan kita kepada siswa. Apapun yang kita lakukan pusatnya ada pada siswa.